Dari hasil data yang kita dapatkan, ini terdata mulai paling kecilnya di umur 10 sampai 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, kali ini kita akan membahas tentang aksi tawuran yang masih saja terjadi. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Katim Perintis Presisi Polresta Serang Kota yang baru-baru ini berhasil menggagalkan aksi tawuran yang akan dilakukan di sekitar Polresta Serang Kota. Nah, selain itu kita juga telah mengundang Kepala Forum RT RW Kota Serang yang turut bahu-membahu untuk mencegah dan membubarkan aksi tawuran. Selamat datang Pak di podcast Polda Banten. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Siap. Sebelumnya Pak boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Polri Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan diri. Saya Ibda Najib, bertugas di Polresta Serang Kota. Jabatan sekarang sebagai Katim Perintis Presisi Polresta Serang Kota. Ya. Terima kasih. Saya nama Nana Heriatna, sampai dengan saat ini menjadi Ketua Forum Komunikasi RT RW di Kota Serang. Ya, terima kasih Pak. Pak, tapi sebelumnya selamat ya Pak atas kerjasamanya. Kerja kerasnya tim Perintis Presisi telah berhasil menggagalkan aksi tawuran. Itu sebenarnya awal mulai bagaimana Pak? Baik, alhamdulillah ya, terkait kegiatan atau upaya kita selama tim Perintis Presisi ini dibentuk, yang mana tugas dan tanggung jawabnya saat ini khusus untuk diarahkan kepada pelaku balap liar dan yang sedang marak, yaitu gangster atau ya, geng Pak? motor. Iya, betul. Ya, upaya-upaya sudah kami lakukan. Yang pertama, saat ini kita menjalankan setiap malam sampai pagi dilakukan patroli. Yang mana kegiatan dan atau polanya para gangster ini kita pelajari dan kita mapping. Pola mereka biasanya mulai dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Adapun kegiatannya, ketika kita menemukan mereka, langsung kita amankan dan diberi pembinaan. Jika diketahui ada yang membawa sajam atau parang, itu bisa diproses secara hukum. Itu rata-rata pelajar atau udah nggak sekolah gitu sih Pak? Dari hasil data yang kita dapatkan, ini terdata mulai paling kecilnya di umur 10 sampai 18 tahun. Rata-rata SD berarti kalau 10 tahun ya, masih SD pelajarnya dari SD, SMP, dan SMA. Itu biasanya apa tujuan mereka seperti itu apa? Untuk apa? Adapun tujuan mereka dari hasil pemeriksaan yang selama ini sudah kami lakukan, motifnya tidak ada mencari sesuatu yang lain, hanya mereka kan berdasarkan Instagram. Untuk kegiatan mereka itu semuanya ada di Instagram. Nah, untuk menambah follower, untuk pansos, dan ketika followernya sudah banyak, mereka akan diundang oleh akun slot yang mana itu dijadikan endorse slot. Oh, bisa sampai terkait ke situ ya Pak, ke judi online lah ibaratnya. Ya, jadi dari beberapa yang sudah kita amankan dan sudah kita pelajari akunnya, saat ini mereka lebih mengarahnya ke pansos yang nantinya akan digunakan untuk endorse game slot. Terus itu mereka biasanya rombongan itu mereka satu kampung atau satu komunitas apa atau satu sekolah misalnya Pak? Ya, rata-rata dari geng tersebut terdiri dari ada geng yang anak-anak sekolah, kelompok sekolah. Ada geng yang terdiri dari kelompok kampung, dan ada lagi geng yang terdiri dari komunitas motornya aja. Jadi kumpulan dari beberapa kampung menjadi satu, terbentuk wadah, dibuat geng motor tersebut.
Apalagi kalau gangster kan sekarang lagi marak gitu ya Pak, ya Betul. udah banyak menimbulkan korban jiwa juga. Betul. Lalu kemudian Pak, untuk Bapak Ketua Forum RT RW dalam keberhasilan Polresta Serang Kota ini kan juga tidak terlepas dari peran Ketua RT dan RW ya Pak pastinya. Nah, bagaimana sih Pak peran dari RT dan RW dalam mendukung Polri untuk menggagalkan dan membubarkan aksi tawuran yang terjadi Pak? Baik, terima kasih. Dalam upaya menggagalkan atau membubarkan gitu ya, peran kami ya tentunya kami di lingkungan lebih mengenal daripada perkumpulan-kumpulan atau ada anak-anak yang nongkrong, itu kami lebih kenal apakah itu pemuda kami atau remaja kami atau itu dari luar, atau mungkin ada gabungan dari pemuda kami dengan dari luar. Nah, jika kita melihat seperti itu, ada tongkrongan yang sifatnya gabungan, nah itu kita mulai mengawasi atau memonitor apa saja yang dilakukannya. Kalau hanya sebatas nyanyi-nyanyi atau apa ya kita tetap tidak lakukan hal apapun. Tapi ketika itu sudah ngumpul gitu, seperti ada minum atau lainnya, minum-minuman keras atau lainnya, ya kita sudah mulai melakukan ofensif itu ya, pencegahan dan seterusnya, membubarkan dan seterusnya. Nah, namun dalam hal ini sedang marak-maraknya tawuran. Nah, kita juga kadang-kala ketika ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian bawa motor dan seterusnya, nah kita udah langsung sifatnya defensif atau mempertahankan lingkungan ya. Nah, kita juga memanggil mungkin beberapa dari kita, dari petugas keamanan kita atau dari koordinator keamanan untuk yang pertama mencoba mengenali, yang kedua setelah itu mungkin riskan bagi kami dan diperkirakan membahayakan untuk lingkungan, maka kami coba untuk berkomunikasi dalam hal ini dengan Polsek atau dengan Babin Kamtibmas. Nah, dengan hal tersebut ya alhamdulillah aksi tawuran yang mungkin akan terjadi berhasil kita cegah. Beberapa kali kita sudah mencoba hal itu dan alhamdulillah terakhir ya kami dari forum berhasil memberikan informasi ke Polres terkait ada penyimpanan senjata tajam di daerah daerah perumahan BIP ya, Banten Indah Permai. Iya, itu miliknya pemuda-pemudi. Miliknya gabungan dari para pemuda itu, dan itu dalam jumlah besar senjata tajam itu. Nah, itu bagian yang mungkin disebut dengan pencegahan ya. Nah, adapun bila ada aksi tawuran sesuai arahan dari Pak Kapolres, Pak Kapolsek gitu, dan obrolan dengan Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa, ya kita tadi itu upayanya dengan cara begitu kumpul kita langsung ada kehati-hatian, dimonitor dari jauh kayak gitu kan. Nah, ketika sudah melewati jam malam ya kita pertanyakan itu, kita tegur juga, udah melewati jam malam pulanglah, jangan di nongkrong-nongkrong terus dan seterusnya. Nah, itu mungkin upaya ketika itu akan terjadi. Itu mungkin. Pernah ada rombongan yang menolak atau nggak terima gitu nggak sih Pak? Ya. Sejauh ini. Kalau dari pemuda dengan pemuda, karena kita sekarang sudah terbentuk ya dengan adanya tawuran ini, akhirnya kita membentuk mengaktifkan kembali kepemudaan kita, baik itu di remaja masjid maupun disebutlah Karang Taruna di RW atau di RT gitu. Biar ada kegiatan ya, lain seperti itu ya. Nah, itu kita sampaikan kegiatan-kegiatan positif, tapi kita juga sampaikan ke mereka bahwa ini lingkungan kita, lingkungan yang harus dijaga oleh kita. Nah, ini mungkin ketika ada yang akan datang seperti itu, secara mereka pertemanan, udah jangan nongkrong di sini, jangan rame di sini, di luar sana. Nah, akhirnya ya setiap lingkungan kan, di dalam lingkungan alhamdulillah ya, kalau di dalam lingkungan aman. Nah, tawuran biasanya terjadinya di luar daripada lingkungan, tempat yang sepi dan sebagainya. Kami juga kadangkala mungkin di Sabtu dan mungkin di malam Minggu lah gitu ya,
kadang-kala kita juga iseng-iseng patroli ke tempat-tempat yang sepi itu. Sebelumnya Kalau patrolinya gabung sama Polres atau kadang-kala pemuda-pemudi? dengan para RT, para Oh, RW, pemuda, dan kita juga supaya aman ya, tidak melanggar hukum dalam hal ini. Bila ada bertemu dengan itu, kita kadang ngajak Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas. Nah itu kadang kita patroli, dan memang pernah waktu itu gabungannya dari Pak Kapolres habis jalan-jalan katanya, habis keliling gitu, monitor dari Banten masuk ke arah frontage ya. Nah itu pas lagi kumpul-kumpulnya gitu merekanya. Kita juga kan dapat info kumpul-kumpul. Jadi ya alhamdulillah itu yang tertangkap semua itu ya. Tertangkap semua ya yang mau tawuran gitu. Oh, dan berarti emang udah bener mau tawuran. Iya. Nah itu kan kita dari kitanya juga udah tahu, dan kita tidak menduga rombongan Pak Kapolres juga sedang operasi Kamtibmas itu ya. Nah jadi pas itu akhirnya ketika mereka bubar lari ke kampung, ya kita tinggal tangkepin aja gitu, bantu dari kepolisian gitu. Iya. Tapi pernah ada rasa takut gitu gak sih Pak? Kalau takut ya pasti takut. Saya juga pernah ngobrol dengan Pak RT di daerah Karangantu, Banten lama. Itu pernah membubarkan ratusan motor yang di situ. Kita juga sama, saya juga sama gitu ya. Pernah membubarkan. Kalau dibilang takut, pasti takut. Iya, takut. Karena bawa senjata dan kita kadang-kala cuma bertiga, mereka puluhan gitu ya. Nah, tapi karena itu merasa ini wilayah saya nih, kampung saya nih. Kalau istilahnya kita ada bahaya kan tinggal teriak. Nah, masyarakat pasti datang berkumpul. Kalau takut, pasti takut itu. Karena mereka mungkin sudah tidak pakai nalar lagi, sudah tidak bisa diajak berpikir lagi. Itu pasti takut kalau itu. Iya. Halo Pak Najib, sejauh ini berapa sih kira-kira kejadian yang udah berhasil yang diamankan oleh Polresta Serangkota? Ya, baik, akan saya jelaskan terkait yang sudah diamankan oleh tim Satgas Presisi Polresta Serangkota. Setiap malam selalu ada kegiatan patroli yang dilakukan. Adapun hasilnya, jika diperkirakan dari 3 bulan tim Satgas ini dibentuk, bisa hampir sekira 30 TKP yang sudah berhasil diamankan. Baik di jalan pada saat beraksi ataupun di tempat base camp-nya. Tempat base camp-nya. Sejauh ini tempat base camp di daerah Polresta Serangkota berarti ada berapa ini Pak? Ya, dari untuk base camp-nya sendiri itu masing-masing geng atau grup punya tempatnya sendiri. Punya tempat masing-masing. Ya, misalkan satu akun, kita contohkan akun A, nah itu titiknya ada di kampung ini. Nah, di situ base camp-nya. 6 akun, satu tempat. Satu tempat. Terus biasanya mereka kalau misalnya mau ketemu gitu, apakah janjian dulu kita mau adu kekuatan atau kayak gimana gitu Pak? Ya, kalau untuk bertemu sesama timnya, sesama gengnya, mereka di WA berkumpul di titik ini atau di titik suatu base camp. Nanti ketika akan untuk tempurnya, mereka itu janjiannya di Instagram. Jadi nanti live Instagram, di live Instagram. Nah, nanti banyak yang nonton dari akun Instagram yang gangster lain. Nah, mereka janjian, disebutnya COD. Nanti bertemu di suatu titik, disitulah mereka mulai bermainnya. Oh, berarti antara tim A dan tim B itu mereka sengaja buat menaikkan followers juga gitu ya Pak ya? Sengaja mereka melakukan aksi tersebut semata-mata untuk pansos. Oh begitu. Kalau misalnya sampai ada masyarakat lain yang menjadi korban itu udah pernah belum? Untuk selama ini untuk warga atau masyarakat, nah itu biasanya mereka lebih ke sesama yang ininya gangsternya tersebut, karena kan gitu dari umur mereka terlihat umur sekian, ini anak rombongan junior, ada rombongan abang-abangan. Oh begitu, nah, jadi ada senior junior. Betul. Terus mereka mendapatkan senjata itu sebenarnya dari mana sih Pak? Ya, selain tadi yang disebutkan Pak Nana ada tempatnya ya Pak ya, itu awalnya dari mana ini? Untuk belinya ya, untuk beli dan bisa didapatkan dari mana barang ini, saya jelaskan terkait hal tersebut.
dari hasil pemeriksaan kami, mereka mendapatkannya dari online, rata-rata pesan online, karena kan dalam ukuran parang ya, parang itu disebutnya oleh mereka itu BR atau CR, celurit. Nah itu mereka ada ukuran dari 1 sampai 2 meter yang 1 terpanjang. sampai 2 meter? Ada sampai 2 meter. Itu gimana cara pakainya, Pak? Ya itu mereka Kalau 2 meter itu dibawa di motornya, karena ada sering patroli dari kepolisian, kadang-kadang mereka sekarang diumpetin di tutup pakai gitu ya. kaki di motornya. Oh, bisa sampai seperti itu. Lalu Pak Nana, kira-kira bagaimana nih Pak peran orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya ini Pak aksi tawuran? Terima kasih. Memang kenapa anak muda kita ini muncul saat ini rame-rame seperti itu, karena memang kan mereka ingin mencari eksistensi, ingin pengakuan. Nah, kadangkala kita di rumah cuek sama anak-anak. Betul. Karena kesibukan kerja atau lebih baik ngobrol dengan tetangga kayak gitu ya. Udah capek Jadi kerja ya melepas lelah dengan tetangga, ngopi dan segala macam, lupa ngobrol dengan anak, lupa bercanda dengan anak. Nah akhirnya ketika anak ini punya permasalahan tidak bisa diceritakan ke orang tuanya, nah mereka ini kadang-kala bercerita ke temannya. Nah ketika bercerita ke temannya ini klop gitu, enak untuk bercerita curhat gitu ya. Akhirnya bertemulah itu kelompok-kelompok gitu. Nah kita sebagai orang tua, juga saya sebagai ketua forum sering menghimbau kepada warga, kepada para RT, kepada para RW untuk berkomunikasi aktif dengan para pemuda. Yang pertama, yang kedua mengingatkan orang tua untuk lebih nambah gitu, ditambah waktunya untuk bisa ngobrol dengan anak. Ya, walaupun itu hanya sifatnya di depan TV, ngobrol dan sebagainya. Dan juga memang salah satu yang paling berbahaya itu yang disampaikan Pak Katim tadi, Pak Najib, bahwa sekarang itu bertemunya di Instagram. Nah, berarti kan intensitas penggunaan handphone nah ini perlu dikurangi. Gitu. Maka kadang-kala ya memang kita tadi itu harus memberi ruang kepada anak-anak kita untuk proses-proses pengenalan diri. Gitu. Artinya ketika ada yang senang gitar-gitaran, kita kasih ruang itu. Orang tua juga tetap memberikan kesempatan itu, tapi juga membatasi. Artinya kan dalam kita kehidupan sebagai seorang muslim ada waktu sholat, gitu kan, ada waktunya untuk ngaji dan seterusnya. Nah ini bisa kita arahkan ke situ peran orang tua. Jika orang tua juga memang tidak bisa, kadang-kala ada orang tua yang tidak bisa ngomongin anaknya, membujuk anaknya. Nah ini bisa dengan tetangganya yang dekat atau gurunya, kita bisa juga sampaikan seperti itu. Tapi kita belakangan ini dengan maraknya tawuran, banyaknya pelajar ya, banyaknya pelajar. Kalau yang nggak sekolah atau sudah lulus atau tidak ini lagi jarang gitu ya. Ini banyak pelajar dan memang usianya rata-rata 10 tahun ya, rata 10 tahun sampai SMP lah gitu, sampai SMP. Nah ini kita juga mengantisipasi peran orang tua dengan cara tadi itu, lebih memberikan edukasi, lebih memberi edukasi daripada mengutamakan emosi. Karena daripada marahin ya Pak ya? Ya, daripada dimarahin anak-anak itu lebih baik kita kasih edukasi itu, kasih contoh, betul, beri contoh. Di kita juga di tempat kami juga kadang-kala kumpul dari mana-mana pemuda. Nah kita samperin, masuk jangan di luar. Mau genjreng-genjreng sampai subuh tapi masuk di dalam, jangan di luar. Karena kalau di luar ada yang ya tadi itu Instagraman, tanpa kita bisa monitor langsung cabut ke lokasi gitu kan. Nah kita nggak tahu, pikir kami sudah masuk rumah, nggak taunya tawuran kayak gitu. Nah makanya peran orang tua ini juga membatasi anak-anak ketika sudah mungkin masuk jam malam lah, jam istirahat. Nah ini juga perlu disampaikan ke orang tua hal itu, dan ini sudah kita selalu ulang dalam grup kami di WhatsApp, grup WhatsApp para RT RW sekota Serang, untuk mengingatkan orang tua
lebih memperhatikan lagi anaknya. Ya, jika tidak bisa juga mungkin ada guru ngaji atau lain yang bisa diajak berkomunikasi, seperti itu. Mungkin lebih tegas juga atau bisa melalui media Betul. lain gitu ya Pak ya, untuk ngasih tahu anak-anak yang agak susah. Ya, gitu, melalui media-media seperti itu. Dan tentunya dengan juga kita mengontrol penggunaan handphone. Iya. Itu ya, tadi itu sih, betul, penggunaan handphone kita tetap kontrol, anak juga dibatasi seperti itu. Lalu Pak Najib, selain penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polres Serang Kota, ada upaya apa lagi Pak? Ya, baik, terkait upaya yang sudah kita lakukan, jika kedapatan sajamnya ada pada badannya, itu langsung kita kenakan undang-undang darurat, yang mana proses tersebut dilakukan proses hukum. Tapi kebanyakan karena kita ini lebih ke pembinaan, ketika si kelompok anak ini diamankan, kita panggil orang tuanya, kita berikan arahan, kita berikan himbauan, lalu kita buatkan pernyataan. Setelah dibuat pernyataan, yang mana isinya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baru kita kembalikan ke pihak orang tuanya. Tapi sejauh ini ada yang menepati janji nggak Pak? Sampai ada yang mengingkari deh maksudnya ya, Pak? Sampai saat ini alhamdulillah dari data kita yang sudah diamankan, tidak pernah menemukan diamankan kedua kalinya. Oh, kedua kalinya berarti udah kapok lah ya. Ya, insya Allah kalau udah masuk kapok. Kantor polisi udah. Betul. Halo Pak Nana, barangkali ada harapan yang ingin disampaikan Pak untuk mencegah aksi tawuran yang akan terjadi Pak pada pemuda-pemudinya misalnya. Baik, kami melalui pesan ini mungkin bisa ditonton atau bisa didengarkan bahwa keluarga adalah bagian dari kebahagiaan. Kemudian juga keluarga itu mengharapkan anak-anaknya sampai tua hidupnya bahagia. Maka sayang sekali bila masa muda tidak dimanfaatkan dengan baik. Belajar menuntut ilmu, belajar mencari pengalaman, kemudian ketika sudah dewasa menikmati hasilnya. Nah, ini maka mohon kepada para orang tua juga terus membimbing anak-anaknya, memonitor kegiatan anak-anak kita, sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak kita mengetahui, dan pendekatan secara edukasi saat ini di masa sudah era globalisasi, saya rasa bagian yang terpenting yaitu dengan cara edukasi tadi, daripada kita mengutamakan yang cara-cara yang lama, yaitu dengan emosional. Karena anak-anak sekarang lebih suka diajak ngobrol dengan baik-baik daripada dibentak-bentak oleh orang tuanya. Betul. Itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Najib izin mungkin bisa disampaikan barangkali ada hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika melihat aksi tawuran Pak? Ya. Jadi saat ini untuk Polresta Serang Kota sudah ada call center yang mana itu bisa dihubungi 24 jam. Untuk nomornya di 110. Silakan untuk warga atau masyarakat wilayah hukum Polresta Serang Kota bisa menghubungi nomor tersebut terkait aduan atau apapun yang nanti bisa diinformasikan kepada kami. Ya, terima kasih. Nah, begitu Sobat Polri. Jadi kasus tawuran ini bisa dicegah dengan adanya perhatian baik dari keluarga, masyarakat, dan semua pihak, sehingga mari kita sayangi diri kita sendiri, anak kita, dan kita semua bebas dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di podcast kita, podcast Polda Banten hari ini. Terima kasih atas undangannya. Semoga sukses, sehat selalu untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Polri, cukup sekian podcast kita hari ini. Sebelum ditutup, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.